Buat kamu yang sekarang kelas 12, kalian nonton video yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi sama aku, Dwi Liani. Aku harap kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Di video ini aku akan sedikit sharing mengenai pengalaman aku selama kelas 12 SMA. Mungkin aku akan lebih sharing ke SMA ya, kalau untuk SMK aku kurang tahu ya teman-teman. Aku harap dengan video ini bisa memberi sedikit gambaran kepada kalian di kelas 12 ini. Ada beberapa poin penting yang ingin aku sampaikan, untuk itu simak baik-baik ya. Poin yang pertama, berusaha untuk menaikkan nilai di semester 5 dan semester 6. Teman-teman semua, nilai rapor itu bisa dibilang penting gak penting, dan bahkan banyak yang bilang nilai rapor itu hanyalah angka. Ya benar juga sih, semua orang itu lebih menitik beratkan ke skill atau keahlian yang mereka punya. Meskipun begitu, kalian harus tetap menaikkan atau bahkan mempertahankan nilai kalian. Apalagi nilai semester 5 itu akan dibutuhkan untuk mendaftar di PTN jalur tanpa tes atau SNBP. Karena kan nilai yang dihitung itu dari semester 1 sampai dengan semester 5. Jadi buat kalian yang dari kelas 10 sampai 11-nya udah santai, nilai juga naik turun, dan kalian baru ada keniatan untuk kuliah di kelas 12, kalau dipikir-pikir di kelas 12 ini terlambat nggak? Kalian juga harus rajin ikut lomba ya, baik akademik maupun non-akademik. Entah itu lomba di sekolah kayak Olimpiade Sains Nasional, ataupun di luar sekolah kayak Olimpiade yang diadakan oleh universitas, lomba esai, karya ilmiah, dan masih banyak lagi. Kalau kalian juara 1 minimal tingkat kabupaten, itu sertifikatnya bisa dilampirkan saat kalian mendaftar, dan usahain nyari lombanya yang resmi ya, atau dari instansi terpercaya. Untuk di semester 6-nya gimana kak? Yaps, semester 6 juga kalian harus tingkatkan lagi dong, karena semester 6 ini akan ngaruh ke nilai ijazah. Jadi, nilai tambahan ujian sekolah itu dari semester 6. Bagi yang lulus sekolah langsung kerja, kalian harus perjuangkan sih. Oh iya, di setiap sekolah punya kebijakan sendiri-sendiri ya untuk memberi nilai. Untuk itu buat kalian yang ingin nilainya naik, kalian harus semangat belajarnya, tugas harus dikerjakan, gak boleh ada yang kosong. Rajin menjawab pertanyaan yang Bapak Ibu Guru berikan, menjadi moderator atau aktif saat presentasi, maka menjadi siswa berprestasi pun akan menjadi milik kalian. Wisudawan, wisudawati terbaik dari program MIPA dan IPS. Baik dari program MIPA, Dwi Riana 12 MIPA 5 dengan nilai rata-rata. Kuncinya itu satu, yaitu jangan malas. Pelajari lagi apa yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu Guru. Intinya sering-sering membaca dan sering bertanyalah kepada guru jika kalian tidak paham. Karena jujur saat kuliah itu nggak sedetail saat sekolah teman-teman. Kalian bayangin aja satu bab itu satu pertemuan. Sedangkan kalau di sekolah itu 2-3 kali pertemuan. Itu kalau di sekolah aku ya, aku nggak tahu kalau di sekolah lain. Jadi kalau di SMA udah dapat materi A nih, terus pas di kuliah ketemu lagi sama mata pelajaran itu, kitanya tuh udah paham gitu loh, yang bisa dibilang serasa mengulang lagi lah. Dosen di perkuliahan itu mengajarnya hanya kayak membuka pintu aja gitu loh, kayak memberi pengantar. Sisanya mahasiswanya itu belajar sendiri. Kalau di sekolah caper aja sama guru nggak apa-apa, tapi caper di sini bukan berarti cari perhatian ya. Yang dimaksud adalah caper dalam artian belajar. Kalian bisa mendekati Bapak Ibu Guru untuk ditanyain terkait sesuatu yang belum kalian ketahui, termasuk juga tentang dunia perkuliahan. Waktu SMA aku juga gitu, deket sama beberapa guru, dan nggak usah malu teman-teman, karena guru juga akan senang jika muridnya bertanya. Dan kalau kalian malu bertanya secara langsung, kalian bisa tuh menghubungi Bapak Ibu Guru melalui WhatsApp. Poin yang kedua, buat yang ingin kuliah, kalian harus rajin cari informasi. Teman-teman semua, jangan membiarkan ketidaktahuan ada di diri kita, apalagi mengenai kuliah. Dengan pergantian kurikulum yang dimana ada beberapa kebijakan yang berbeda, bahkan berubah dari tahun sebelumnya. Untuk itu, buat yang ingin kuliah, kalian harus rajin cari informasi mengenai dunia perkuliahan. Kalian harus memanfaatkan internet untuk mencari informasi tersebut, entah itu dari Instagram, YouTube, dan saluran channel di WhatsApp. Sering bertanya kepada guru dan jangan malu buat nanya ke kakak kelas kalian yang udah kuliah. Bimbel masuk PTN pun banyak teman-teman. Kalian bisa mengikutinya ya, meskipun akan sedikit merogoh uang. Kalian juga bisa siapin berkas dan data-data yang dibutuhkan. Aku saranin kalian perjuangkan dulu di PTN ya teman-teman. Kalian coba daftar SNBP, tapi ini berlaku bagi kalian yang masuk ke dalam siswa eligible.
Kalau di PTS gimana kak? Teman-teman, PTS ataupun PTS sama-sama bagus ya, selebihnya itu dikembalikan kepada kalian lagi. Kalau di PTS itu biasanya ada gelombang 1, 2, 3, dan seterusnya, dan semakin naik gelombangnya, biayanya pun akan semakin naik. Poin yang ketiga, buat yang ingin kerja, tingkatkan keahlian kalian. Rajinlah mencari informasi lowongan kerja dan meningkatkan keahlian yang kalian punya. Apalagi kita sebagai fresh graduate dan belum mempunyai pengalaman kerja. Teman-teman harus ingat bahwa kalian akan dilirik oleh atasan jika kalian mempunyai keahlian. Apalagi keahlian yang kalian punya itu jarang dimiliki oleh orang lain. Sedangkan nilai ijazah hanya menjadi poin plusnya saja. Belajar juga cara pembuatan surat lamaran kerja, membuat CV, membuat daftar list berkas yang dibutuhkan. Kalian pasti sudah lumayan bisa membuat berkas itu karena di kelas 12 awal pasti mata pelajaran bahasa Indonesia akan dipelajari salah satu bab tentang surat lamaran kerja. Selain itu, kalian harus belajar atau simulasi wawancara teman-teman. Percayalah teman-teman, kalau kita rajin berlatih, maka kita akan bisa dengan sendirinya. Cari kerja memang susah dan dunia kerja itu jahat untuk anak kecil seperti kita, tapi selagi kita berusaha dan tidak menyerah, percayalah Allah akan mempermudah. Ingat, Allah itu suka dengan hambanya yang mau berusaha dan tidak malas-malasan. Poin yang keempat, rajin menabung. Buat kalian yang ingin kuliah ataupun kerja, please, kalian harus nabung dari sekarang. Kalian harus yakin bahwa dengan menabung itu bisa menolong kalian di masa depan. Kalian bisa menyisihkan uang jajan yang kalian dapat untuk ditabung. Percayalah, kehidupan setelah lulus sekolah itu sangat menyeramkan teman-teman, apalagi bagi kita yang masih nganggur. Dulu waktu aku sekolah, aku tuh jarang banget yang namanya jajan. Rasanya jajan itu paling bisa dihitung 1 kali dalam seminggu. Bahkan 1 bulan full aku sama sekali gak jajan. Uang jajan 10.000 yang setiap hari aku dapat itu 100% ditabung semua. Aku pun selalu membawa makan dari rumah dan teman-teman aku pun paham akan itu. Sampai-sampai ketika mereka beli jajan, aku selalu ditawari. Aku pun sering bawa jajan dari rumah dan aku kasih ke mereka. Itulah sebabnya mereka itu ketika beli jajan akan selalu ingat sama aku. Apalagi ditambah dengan adanya program makan bergizi gratis dari Bapak Presiden, harusnya kalian lebih bersyukur lagi sih. Dan kalian ataupun orang tua kalian tidak usah repot-repot untuk menyiapkan bekal. Saat sekolah, aku pun jualan paket internet dan pulsa teman-teman, modal jualannya pun menggunakan uang sendiri. Alhamdulillahnya setiap hari pasti ada yang beli. Karena kan kita tahu ya, kuota itu sudah menjadi kebutuhan banyak orang. Dari jualan itu lumayanlah keuntungannya, bisa buat isi paket internet diri sendiri dan juga untuk uang jajan. Jadi aku nggak minta uang buat beli kuota sama orang tua. Dan kalian tahu tidak, karena uang tabungan itu aku bisa beli laptop yang harganya hampir 9 juta. Ya meskipun dibantu sama kakak laki-laki aku. Bukan hanya itu saja teman-teman, awal menjadi maba yang harus bayar kos dan beli keperluan kuliah pun aku memakai uang sendiri. Hebat kan? Poin yang kelima atau yang terakhir, jangan lupa berdoa dan serahkan semuanya sama Allah. Libatkan Allah di setiap hal yang ingin kalian lakukan. Jangan takut gagal untuk mencoba sesuatu. Serahkan semuanya kepadanya, kita sebagai hambanya hanya bisa berusaha dan berdoa. Masalah diiyakan atau tidak itu menjadi urusannya. Jadi percayalah, Allah sudah mempunyai rencana terbaik untuk setiap hambanya. Semangat buat kalian yang sedang berjuang, kuliah ataupun kerja, kalian semua hebat. Aku percaya jika kalian mau berusaha, yakinlah masa depan cerah akan berada di genggaman tangan. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Semoga apa yang aku share ke kalian ini bisa bermanfaat, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman, karena semua itu bisa membuat aku semakin semangat untuk membuat video-video yang lebih berkualitas lagi. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.